wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi. Kali ini kita belajar Google Spreadsheet. Nah, kali ini kita akan belajar membuat conditional formatting atau bagaimana membuat format-format tertentu untuk data yang kita kelola. Nah, contohnya seperti ini. Ini berubah secara otomatis karena ada format yang sudah saya buatkan. Mereka akan berubah menjadi ungu semua. Oke, kita Ctrl A seperti ini. Ctrl A, kemudian kita masuk di bagian format, kemudian kita lihat format bersyarat. Nah, di sini menunjukkan sudah ada formatnya. Nah, untuk lebih mudahnya kita mulai dari awal. Jadi kita hapus format bersyaratnya terlebih dahulu di bagian sini. Kalau silang, dia dihilangkan bagian ininya. Kalau misalnya mau dihapus, berarti teman-teman harus menghapus di bagian tempat sampah ini, hapus aturan. Seperti itu. Nah, contohnya kita mulai dari sekarang. Jadi ada beberapa kondisi misalnya. Ini kita punya data yang sembarang ya. Sembarang saya acak saja. Intinya akan kita gunakan untuk video ini saja. Nah, setelah kita blok, kita bisa membuat formatnya di bagian format sini. Kemudian format bersyarat. Ini langsung nanti muncul. Kemudian untuk cara lain, Ctrl A dulu. Maksud saya blok semua datanya, klik kanan, kemudian paling bawah dilihat tindakan sel lainnya. Nah, ada di sini format bersyarat. Nah, pilih format bersyarat. Nah, ada satu warna, ada skala warna. Misalnya skala warna itu diurutkan berdasarkan nilai minimum sampai nilai maksimum. Jadi dia diurutkan. Nah, kita akan belajar yang menggunakan satu warna. Nah, menggunakan satu warna ini ada beberapa pilihan aturan formatnya di bagian sini. Kan ini menunjukkan yang mana saja yang akan kita definisikan, yang akan kita berikan format, yaitu mulai dari A1 sampai H15, berarti sampai H15 di sini ya. Nah, di situ kita akan membuat aturan formatnya. Misalnya di sini tidak kosong. Nah, semuanya tidak kosong, makanya dia berubah menjadi warna hijau yang dipilih di sini. Misalnya saya pilih warna ungu, semuanya juga akan berubah menjadi warna ungu karena di sini kita pilih tidak kosong. Misalnya kita pilih teks berisi. Nah, teks berisinya ini yang kemudian kita isi. Dia berisi apa? Misalnya dia berisi kata IPA. Maka dia akan merubah warna yang IPA saja, seperti itu. Nah, ini. Oke. Nah, misalnya ada lagi setelahnya teks tidak mengandung IPA misalnya, berarti selain yang berisi IPA. Oke. Nah, misalnya begitu. Caranya tinggal klik selesai. Nah, misalnya saya ubah lagi, misalnya bukan yang tidak mengandung. Teks dimulai dengan I misalnya. Jadi semua IPA dan IPS itu berubah menjadi warna ungu. Ini bisa teman-teman ubah, misalnya menjadi biru, tulisannya menjadi ungu, berubahkan warna ungu. Misalnya bergaris seperti ini, bergaris bawah, italic, terbold, nah seperti itu. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan. Oke. Nah, misalnya di sini kita berawal dari huruf S, berarti yang di siswanya berubah sesuai dengan gaya pemformatannya, seperti itu. Setelah itu ada teks diakhiri dengan, misalnya diakhiri dengan S. Nah, yang diakhiri dengan S ini ada IPS, seperti itu. Jadi, dia akan mengubah yang IPS. Misalnya yang berakhiran 4 misalnya. Berarti yang angka-angka 4 ini yang berakhir, angka 4 itu akan berubah menjadi sesuai yang kita pilih di sini. Misalnya kita ubah lagi warnanya menjadi kuning. Nah, di sini juga akan menjadi warna kuning. Intinya sesuai dengan pemformatannya kita. Selanjutnya, teks sama persis. Teks sama persis berarti tidak ada, karena tidak ada yang sama persis. Kemudian IPA seperti ini juga ada ya. Sama sebenarnya dia tidak sama persis sih. Karena ini kapital, oh berarti dia tidak membaca kapital sama huruf kecil ya. Jadi yang sama persisnya itu yang memang isinya ada IPA semuanya. Nah, kalau ini tadi bedanya dia berisi IPA, IP saja, yang punya IP saja dia itu langsung terbaca seperti itu. Oke, misalnya ya. Nah, kita hapus di bagian ini.
Coba kita yang di sini. Ini pakai tanggal ya. Berarti kalau tanggalnya adalah, nah di sini tidak ada format tanggal, sebentar saya buatkan. Nah ini untuk yang lebih besar, misalnya lebih besar dari 60, lebih besar dari 60. Nah lebih besar dari 60 itu semuanya terwarna kuning. Kayaknya jelek ya penglihatanku. Di sini kita ubah menjadi warna merah. Bukan. Nah hijau. Oke, lebih bagus. Nah di sini semua yang di atasnya 60 itu akan berubah menjadi warna hijau dan tulisan hitam. Seperti itu. Atau tulisan putih ya, seperti ini. Oh jelek. Tulisan kuning. Jelek juga. Hitam memang bagus. Oke, tulisan hitam seperti itu. Nah misalnya lebih dari atau sama dengan 60, itu juga sama. Jadi dia bedanya tadi misalnya ini yang 60, yang sebelumnya dia tidak terwarnai. Nah, untuk di sini yang lebih dari atau sama dengan 60 dia terwarnai. Selanjutnya untuk kurang dari 60 berarti yang terwarnai itu yang kurang dari 60, kurang dari atau sama dengan 60, masuk lagi yang 60 karena ada sama dengannya. Setara dengan 60 berarti yang sama dengan 60 saja. Seperti itu, tidak setara dengan 60 berarti semua yang tidak 60 dia berubah menjadi warna hijau dengan tulisan warna putih warna hitam itu. Kemudian ada lagi di angka dia di antara 60 dan 70. Berarti yang angka yang berada di antara 60 dan 70 dia akan berubah. Oke? Seperti itu. Kemudian untuk tidak di antara, berarti tidak di antara 60 dan 70, berarti semua yang di luar itu dia akan berubah menjadi warna hijau seperti itu. Nah, ada lagi di bagian sini. Nah, formula khusus lainnya sebelumnya saya buatkan dulu ini yang untuk tanggal ya. Batal ya. Jadi semuanya terhapus, di sini dihapus juga. Misalnya kita buat di sini format tanggal. Nah, kita kontrol A. Setelah itu kita tambah aturannya di sini, tambah aturan. Misalnya tanggalnya adalah tanggalnya adalah seminggu lalu. Kita ubah ya seminggu lalu itu misalnya 20. Dulu. Tanggal tepatnya misalnya 01.05.2022. Nah, dia akan berubah di sini. Misalnya kita copy ya ini di sini. Kemudian kita buat tanggal baru. Di sini sampai tanggal 27. Berarti kita pilih misalnya yang tanggal adalah tanggal seminggu lalu, dia akan berubah yang seminggu lalu. Seperti itu. Misalnya yang di sini ternyata dia ini tanggal 22 April, berarti kita bisa pilih di sini misalnya tanggalnya adalah sebulan lalu. Tanggalnya adalah sebulan lalu berarti yang ini. Bulan 5. Sebulan yang lalu, setahun yang lalu berarti dia masuk yang ini. Intinya dia mengatur berapa bulan atau tanggal khususnya. Misalnya kalau pilihannya itu tanggal sebelum setahun lalu, sebulan lalu, berarti ini sebelum, tanggal setelah hari ini, tidak ada yang setelah kemarin, setelah tanggal tepatnya misalnya ini, kan di sini 1/5/05. Berarti yang setelahnya ini semua ini seperti itu. Oke, sudah ya untuk di tanggal. Nah, pertanyaannya kan yang berubah semuanya itu adalah perselnya. Misalnya tadi yang berisi IPA. Yang berisi misalnya IPA. Nah, dia hanya mengubah yang warna IPA-nya. Nah, bagaimana kalau misalnya kondisinya seperti ini? Teman-teman,
ingin mengubah satu baris secara keseluruhan. Misalnya untuk semua siswa yang memiliki jurusan IPA, dia berubah menjadi warna biru misalnya, yang IPS berubah menjadi orange misalnya. Nah, ini kan caranya yang kita pelajari tadi, dia hanya mengubah sel-selnya. Nah, untuk mengubah secara keseluruhan di barisnya, teman-teman bisa klik ini, kemudian buat performatannya secara khusus. Yang paling bawah tadi, formula khususnya, seperti itu. Nah, formula khususnya, teman-teman bisa memilih ini, sama dengan, misalnya kita mau lihat berdasarkan jurusan, nah jurusan berada di kolom mana, misalnya kolom H, kemudian, ini ya kolom H, dan dimulai dari mana, H2, dimulai dari sini, berarti H2, kemudian dia sama dengan IPA. Bisa tidak ya? Bisa tidak? Ya tidak guys. Oh begini. IPA. Nah seperti itu. Jadi dia akan berubah. Jadi semua yang satu baris dengan IPA, dia akan berubah menjadi warna ungu. Seperti itu. Nah contoh misalnya kita ubah di sini menjadi IPS, dia akan berubah. Kenapa dia tidak berubah? Oh, di sini ya. Oh, sorry. Di sini diubah dari A2. Kemudian kita selesai. Nah, pada saat kita ubah di sini menjadi IPS, dia akan berubah. Di sini juga pada saat kita mengubah menjadi IPS, dia juga akan berubah seperti itu. Jadi, ingat tadi tidak mulai dari judulnya ya, tapi mulai dari A2 sampai di I15 seperti itu. Nah, misalnya kalau kita mau mengurutkan, misalnya ini nih batal, kita hapus. Misalnya kita mau mewarnai berdasarkan nilai matematikanya. Misalnya kita mau cari siswa yang memiliki nilai di atas 90. Nah, kita mau warnai secara keseluruhan. Caranya seperti ini. Pilih di format sini, kemudian pilih formula khususnya. Setelah itu masukkan formula khususnya. Misalnya sama dengan dolar. Dolar ini gunanya supaya dia hanya membaca misalnya kolom yang mana. Misalnya kolom C, karena C adalah nilai matematika, mulai dari C2 yang lebih besar atau sama dengan 90 misalnya. Yang lebih besar atau sama dengan 90 nantinya akan berubah menjadi warna yang kita inginkan, misalnya warna kuning. Coba kita lihat apakah bisa? Tidak ya? Oh karena di sini hanya membaca H4. Jadi kita harus membaca, hapus ini dulu. Ini, kemudian kita klik di sini. Oke, nah dia akan membaca seperti itu. Jadi semua siswa yang memiliki nilai matematika lebih besar atau sama dengan 90, dia akan berubah. Ini adalah C2 lebih besar atau sama dengan 90. Sini kita ubah menjadi 2. Kenapa? Karena kita tidak boleh menghitung bagian angka nomor satunya, karena itu berupa judul. Kemudian kita klik selesai. Nah, semua akan terbaca bahwa siswa yang memiliki nilai matematika di atas 90 berubah menjadi warna kuning. Seperti itu teman-teman. Nah, bisa juga teman-teman membuat seperti ini, misalnya yang hanya mendapat nilai 90 misalnya, tidak ada ya, misalnya 94 misalnya. 94, jadi yang akan berubah cuma siswa yang memiliki 94. Nah ini yang biasanya membuat orang-orang pusing, karena kan yang mau dia ubah secara keseluruhan itu barisnya, tetapi yang berubah itu yang berubah itu cuma di selnya, cuma satu kotaknya, bukan di keseluruhannya. Nah sekarang untuk teman-teman yang nonton video ini, sekarang sudah tahu bagaimana caranya mengubah secara keseluruhan baris dari
dari tabel yang kita punya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tonton video kami yang lain, berikan like-nya, komentarnya yang membangun, dibagikan ke teman-temannya, serta jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi pada saat kami mengupload video baru. Saya Vivi, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.